Makasih Bu, Ibu sedang sibuk ya? Enggak, cuma ini lagi ngerekap absen untuk rapat besok dan juga lagi ngerekap data pelanggaran. Gimana nilai sumatifnya kamu? Ada beberapa mapel yang nilainya kecil Bu. Ada berapa mapel nilainya kecil, lalu gimana caranya kamu? Saya sudah menyelesaikan tugas-tugas untuk melengkapi nilai tersebut. Oh, sudah menyelesaikan tugas-tugas ya, bagus sekali kamu sudah. Maaf sebelumnya ada apa Ibu memanggil saya? Nah, ini terkait dengan hasil data pelanggaran, hasil rekap absennya kamu beberapa kali pernah sakit, lalu sampai 6 kali alpa. Ingat nggak kamu pernah Ibu jemput di rumah? Dari rumah kamu bilang sekolah, tapi nyatanya nggak sampai di sekolah. Sama wali kelas kamu bilang sakit kemarin. Ingat nggak? Ya saya ingat Bu, waktu itu saya nongkrong dengan teman di warung. Nah, nongkrong lagi di warung sama teman. Nah, tapi sebelum lanjut untuk membahas permasalahan kamu, di sini tujuan Ibu manggil kamu yaitu akan melaksanakan yang namanya proses konseling. Pernah nggak kamu mendengar apa yang dimaksud dengan proses konseling? Belum pernah Bu. Belum pernah. Ibu jelaskan sedikit mengenai proses konseling. Proses konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor, yaitu Ibu sendiri, kepada konseli, yaitu kamu, Awe, untuk bertujuan mengentaskan permasalahan yang kamu hadapi gitu. Adapun dalam proses konseling ini Ibu memiliki beberapa asas. Salah satunya yang pertama ada asas kesukarelaan, di mana kamu harus sukarela datang ke sini tanpa paksaan dari Ibu sendiri. Yang kedua, ada asas keterbukaan. Kamu harus terbuka dalam menyampaikan segala permasalahan atau mungkin penyebab-penyebab yang kamu rasa sampai kamu mengalami permasalahan tersebut. Yang terakhir itu ada asas kerahasiaan, di mana dalam proses konseling ini apa permasalahannya, penyebabnya apa, solusinya kamu seperti apa, hanya kita yang tahu, hanya Awe dan Ibu yang tahu. Terkecuali nanti atas persetujuan kamu kita minta bantuan ke orang lain untuk membantu juga menyelesaikan permasalahan kamu. Seperti itu. Apa bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa. Siap mengikuti kegiatan konseling ini? Saya siap. Siap. Nah, kalau kamu siap, adakah yang ingin kamu tanyakan lagi mengenai proses konseling ini? Seperti apa? Tidak Bu. Tidak. Nah, adapun waktu yang bisa kita gunakan untuk melakukan proses konseling ini yaitu sekitar 45 menit. Di mana dalam proses konseling ini yang aktif mengungkapkan segala permasalahannya kamu, lalu pengambilan keputusannya itu nanti apa, yaitu Awe sendiri gitu. Nanti Ibu hanya tinggal mengarahkannya saja seperti apa benar atau tidak cara mengatasi permasalahan kamu tersebut. Bisa dipahami? Bisa Bu. Siap melakukan proses konseling? Siap. Siap. Ini kan tadi juga Ibu sampaikan terkait dengan absennya kamu. Tadi Ibu bilang sakitnya ada berapa? Ada 8 kali. Ada 8 kali. Lalu alpanya ada berapa? Ada 6 kali. Ada 6 kali. Terus juga beberapa kali ini ada pelanggaran. Ya, pelanggaran atribut seperti itu. Atributnya ini seperti apa yang pernah kamu lakukan pelanggarannya? Saya sering melanggar pakaian yang mengikuti tren-tren di medsos Bu. Tren-trennya medsos. Pernah juga Ibu melihat nih kayaknya tumben ya pakaiannya kamu biasa. Mungkin karena hari Senin mungkin. Soalnya pernah Ibu lihat kamu itu memakai pakaian yang sangat kecil ya, celananya cut biar. Itu karena apa? Tren di medsos seperti itu. Itu karena pengaruh dari teman-teman juga Bu. Pengaruh dari teman-teman. Lalu kemarin ingat nggak Ibu pernah jemput kamu ke rumah, kamu nongkrong. Sebelumnya kamu pernah seperti itu juga? Iya Bu, saya pernah. Nongkrong juga? Iya. Lalu kenapa kamu seperti itu? Padahal kamu sendiri kan tinggal sama nenek aja ya. Maaf, orang tua kamu sudah nggak ada semua kan? Kenapa kamu bisa seperti itu? Bisa nggak kamu ceritakan secara detail kenapa kamu bisa sampai melanggar pakaian, terus sampai mau diajak untuk nongkrong sama teman? Saya itu karena pengaruh teman-teman, karena jika saya tidak mengikuti
kemauan mereka, tidak mengikuti tren mereka, saya akan dibilang penakut, cupu. Apa yang kamu lakukan saat nongkrong sama teman-teman biasanya? Saya ngobrol, bermain, bercanda, itu aja sih. Itu aja. Gimana respon neneknya kamu? Larang nggak sama nenek? Saya pernah ditegur sama nenek saya, namun saya acuh dengan apa yang dikatakan oleh nenek. Seharusnya kamu memiliki rasa empati terhadap nenek kamu, sedangkan seperti yang kamu sampaikan tadi, bahwa pelanggaran yang kamu lakukan, kamu menggunakan pakaian yang tidak sesuai aturan itu pertama karena mengikuti tren, ya. Kalau tidak, kamu akan dibilang cupu sama teman-teman. Lalu permasalahan yang kedua itu, tadi kan kamu sering dari rumah bilang ke sekolah, tapi kamu nggak nyampe di sekolah. Ternyata kamu itu nongkrong sama teman-teman. Ada tidak dampak yang kamu rasakan? Nilai saya banyak yang turun, Bu. Jadi untuk itu saya perlu menyelesaikan banyak tugas untuk melengkapi nilai-nilai tersebut. Respon guru mapelnya seperti apa? Guru-guru memberi kamu kesempatan untuk mengikuti hal tersebut? Memberi. Jadi kamu itu apabila kamu melanggar, artinya apabila kamu tidak mengikuti tren dari teman-temannya kamu dan tidak ikut nongkrong sesuai dengan keinginan teman-teman kamu akan memiliki image negatif dari teman kamu sendiri, seperti itu. Andi masih nggak temenan sama kamu biarpun dia melihat perubahan yang sangat drastis pada diri kamu, seperti sekarang ini kamu menggunakan pakaian yang tidak sesuai aturan, pernah juga artinya dari rumah bilang ke sekolah tapi kamu gak nyampe di sekolah. Teman-teman juga kan banyak yang tahu waktu itu, karena kebetulan ibu sendiri sampai jemput kamu ke rumah kan ya. Masih gak dia mau temenan sama kamu? Masih, Bu. Kamu mengikuti tren itu sudah sesuai gak dengan diri saya? Kan seperti itu. Padahal kamu sudah tahu sendiri bahwa hal tersebut berdampak negatif atau buruk untuk diri kamu? Negatif. Nah, itu berdampak negatif pada diri kamu. Lalu kamu mengetahui nggak kelebihan atau kekurangan yang ada di dalam diri kamu? Saya tidak tahu kelebihan, tapi saya tahu kekurangan, Bu. Kekurangannya tadi berarti itu karena kamu ingin dicap baik terhadap teman, atau mungkin pengen nggak kamu dibilang keren? Ketika saya dibilang keren itu nilai yang tinggi bagi saya. Itu sekarang ibu akan memutarkan sebuah video. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Nah, tadi mulai dari pertanyaan nomor 1. Jawabannya apa? Pengertian konsep diri adalah kekokohan atau pendirian individu. Kekokohan atau pendirian individu, ya benar sekali. Konsep diri yaitu, ibu arahkan lagi, adalah suatu pandangan ya atau keyakinan tentang diri sendiri. Lalu pertanyaan yang kedua, faktor yang memengaruhi konsep diri yaitu ajakan teman. Selain ajakan teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri pada individu. Yang pertama, yang seperti kamu sebutkan tadi, sangat benar sekali. Artinya, ajakan teman atau orang terdekat kamu maupun orang tua itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana terbentuknya konsep diri. Lalu pertanyaan nomor terakhir, nomor 3. Cara meningkatkan konsep diri secara konsisten. Nah, bagaimana caranya sesuai dengan permasalahan yang kamu hadapi sekarang? Yaitu dengan mulai menolak ajakan teman yang menjerumus ke hal negatif, menyadari kesalahan, dan berani serta mampu memperbaiki diri. Nah, dari jawaban tadi kamu sudah benar semua ya, artinya sudah sesuai dengan kondisi kamu saat ini. Ibu memiliki satu buah video lagi yang bisa kamu gunakan lagi sebagai acuan untuk meningkatkan konsep diri kamu. Here's a story of a high mountain plain with the sagebrush ranges. Nah, dari penayangan video yang kedua tadi, kamu sudah harus bisa bagaimana cara mengubah perilaku kamu sekarang. Apa yang harus kamu lakukan?
Saya akan menggapai segala yang akan saya lakukan, yaitu dengan meningkatkan konsep diri saya agar tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Karena kelemahan saya yaitu saya mudah terpengaruh dengan orang lain, serta saya terus-terusan mengikuti perintah orang lain. Ya, bagus. Selain itu, ada lagi? Kamu punya kelebihan nggak yang bisa kamu gali? Punya, Bu. Apa? Sebelumnya saya mendapatkan ranking. Waktu kelas 10 kamu dapat ranking. Nah, itu. Sekarang gimana kira-kira setelah kejadian ini? Jelas saya banyak yang turun, saya rasa ranking saya akan turun juga. Nah, itu yang harus kamu perbaiki sekarang. Kamu harus bisa memfilter mana yang kira-kira baik untuk diri kamu dan mana kira-kira yang memang tidak baik untuk diri kamu atau mungkin bahkan merugikan kamu sendiri. Hal apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan konsep diri pada diri kamu? Saya akan meningkatkan konsep diri saya yaitu dengan mengikuti seleksi OSIS tahun depan, yang tentu saja akan membuat saya menjadi lebih baik, membuat saya untuk tidak melanggar, karena OSIS adalah contoh bagi teman yang lain. Bagus sekali, seperti apa yang kamu sampaikan tadi. Lalu sekarang bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti proses konseling ini? Saya sudah lega, Bu, menyampaikan keluhan dan permasalahan saya kepada Ibu. Kamu sudah bisa mengambil keputusan? Sudah, Bu. Nah, keputusannya ada apa tadi? Yang pertama, saya akan mengembangkan kembali kelebihan saya. Yang kedua, saya akan mengikuti seleksi OSIS. Mengikuti seleksi OSIS, ya, bagus sekali. Semoga dengan kedua cara itu kamu dapat menguatkan atau meningkatkan konsep diri pada diri kamu sendiri dan kamu dapat mengimplementasikan konsep diri kamu yang kuat itu pada kehidupan kamu sehari-hari, tidak hanya pada lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Oke. Nah, sekarang coba Ibu akan kirimkan angket evaluasi ya untuk mengukur konsep diri pada diri kamu. Silahkan dikerjakan. Oke. Sudah, ya. Nah, kalau sudah, Ibu masih memiliki satu pertanyaan lagi. Nanti kamu sebutkan rentangannya. 1 sampai 4 kamu memberi skor berapa? Ya. Pertanyaan pertama, apakah Anda memahami dengan baik tujuan dari layanan yang disampaikan? 4. Apakah Anda memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dari layanan yang disampaikan? 3. Ya. Apakah Anda menyadari pentingnya bersikap sesuai dengan layanan yang disampaikan? 3. Apakah Anda meyakinkan diri lebih baik apabila bersikap sesuai dengan layanan disampaikan? 4. Apakah Anda mengembangkan perilaku yang lebih positif setelah mendapatkan layanan yang disampaikan? 3. Apakah layanan yang disampaikan dapat mengubah perilaku Anda menjadi teratur dan bermakna? 4. Terima kasih atas responnya. Mungkin ada lagi yang ingin kamu sampaikan sebelum kita akhiri proses konseling ini? Tidak ada, Bu. Ya, kalau tidak ada, proses konseling ini dapat kita selesaikan karena kamu sudah mampu mengambil keputusan untuk mengubah perilaku kamu seperti apa yang kamu sampaikan tadi. Ya, Ibu harapkan setelah keluar dari ruangan ini kamu mampu mengimplementasikan seperti apa yang kamu sampaikan tadi. Oke? Ya. Ya. Oke. Terima kasih, Bu, atas pembimbingannya. Oke, ada kegiatan lain selain setelah dari sini? Saya akan mengikuti pelajaran selanjutnya. Oh iya, silahkan balik ke kelas ya. Ya. Terima kasih sudah datang ke ruang Ya. BK. Ya, misi, Bu. Ya.